Iya. Harusnya mah tetap biasa aja ya. Iya. Iya orang itu kan fun gitu loh Jeng. Kadang-kadang deh lo. Nah kemarin ini inget gak? Kita sempat ada challenge untuk Ajeng. Ajeng ini terima challenge buat jualan soto. Kira-kira apakah Ajeng berhasil melakukannya dan dia sudah mencoba melakukannya? Coba kita lihat ya, ini dia. Ajeng, lu gua nyatakan berhasil. Bener berhasil, makanya kalau gue berarti gini. Makanya kalau gue bilang gini, lu jangan maksain jadi pegawai trans deh. Ini udah berhasil. Ya lu ngapain itu? Ini sekalian ini kita mau minta tanda tangan investor. Ada investor. Nih investor, coba Pak Wendy baca Pak Wendy. Gua nggak pakai kacamata, lu bacain dah. Nah, nih pada hari ini Jumat 30 Januari 2026 bertempat di Jakarta. Saya bertanda tangan di bawah ini. 1. Wendy Armoko. Selanjutnya disebut dengan pihak pertama investor. Wendy. Ya. 2. Dwi Ajeng Anggaeni. Selanjutnya disebut pihak kedua. Terus ini tujuan investasinya. 1. Modal pembukaan dan pengembangan warung soto. 2. Pembelian peralatan, bahan baku awal, renovasi dan kebutuhan operasional sama kebutuhan yang punya soto. Saya berarti kebutuhan saya Pak Wendy harus memenuhi. Kebutuhan saya. Kebutuhan saya. Terus yang ketiga, pengembangan usaha sesuai rencana bisnis yang disepakati. Ini udah ada materainya manis. Berapa nominalnya? Ini. Tar dulu, berapa nominalnya? Nominalnya kasih lihat dong, Jeng, kalau enggak. Langsung nominalnya berapa? Nominalnya nih sebesar 2.500.000.000 rupiah. Sama kayak kebutuhan hidup saya Pak Wendy. Oke, gini. Tinggal nego. Gini, oke, lu jangan tanda tangan dulu, harus ada satu syarat lagi. Kalau kalian setuju, coba kalian jawab setuju, kalian coba WhatsApp ke nomor 0821132222. Dengerin, 0821, ya sama Ayu diambil langsung. Aman, kosong, ya. Coba. Jangan. Ada Mbak Jess, lu ada Mbak Jess. Ada Mbak Jess. Ada Mbak Jess. Jess. Oke. Lu kalau mau usaha, Nanti kita Langsung jawab di hubungin sini yuk. ya. Sekarang juga yuk. Dijamin pasti dibalas. Ayo. Ya. bosnya. Anda kan bosnya, sini. Sini. Masuk. Nih, ini bosnya nih. Gimana Mbak Jess? Apa? Gimana? Setuju Nggak nggak? setuju atau enggak? Kalau aku sih setuju. Pak Wendy ayo tanda tangan. Hah? Ini udah ada materai. Aduh, mendingan gua nyokolain anak gua. Jess, lu setuju nggak tuh Jess? Setuju. Berarti gua Madam. Iya. Gimana? Kita Nego halus Pak Wendy. iya, boleh. Sebentar, rumah tangga dia yang hancur kok gue yang harus. Sembarangan kalau ngomong. Si Wendy orang belum ada yang tahu, baru dia doang ngomong. Oh enggak, dia kan baru izin ke atasan buat konsultasi dulu, Iya. masih tahap-tahap dulu. Iya kan, dia beri. Lu kalau mau saran-saran kayak gitu mending lu tanya gua dah. Jadi Iya. gak usah mikir-mikir lu. Lu mah udah lama. Lu mah udah lama, gue masih baru. Iya. Iya, lu pernah belajarin. Bandel lu. Iya. Tapi gini, Ajeng, itu akan kita kabulin. Ya, tapi hari ini, ya, ini the best of the top-nya. Hari ini ulang tahun loh. Ya, hari ini ulang tahun loh. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun, usiamu, kebahagiaan kamu, yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau
Makasih banyak teman-teman. Aduh sedih deh. Semoga Brownies, aku selalu berdoa buat Brownies. Amin. Terus menjadi kesayangan semua Amin, amin. pemirsa yang ada di rumah, dimanapun semuanya. Dan Brownies akan terus ada sampai kapanpun. Amin. Amin. Semua hostnya, semua krunya, semua teman-teman yang bertugas di sini diberikan nikmat kesehatan, Amin ya Allah. keselamatan dan keberkahan. Amin. Terima kasih sekali lagi, happy birthday Mbak Jess. Happy birthday, panjang umur. Balik lagi. Ah boleh, angkat saku bayar. Kita baca judul dulu ya. Gimana tadi? Nunjuk judulnya gimana? Enggak tadi kayak tadi itu, Bang. Nah, kayak gitu semangat ya. Iya. Ini kalau Ajeng nih. Sopan, santun, gak teriak-teriak. Iya. Ya. Kalau bisa dimajuin, majuin. Nah. Nah. Emang begitu. Lu nggak cocok megang spidol, daun bawang lu cocok. Iya. Gimana kakak-kakak? Kakak-kakak, kita tag video dulu ya. Iya. Nah, itu bagus. Adem. Enak ya bintang tamu juga ngeliatnya happy, seneng. Iya. Iya kagak. Bukan lagi. Kagak bener. Judul hari ini judulnya adalah Happiness is a journey, not a destination. Jadi kelas uppernya dapet ya. Dapet. Ada bahasa Inggrisnya. Apa? Artinya apa ini? Tahu, Ya netizen juga tahu, Jeng, lu nggak usah. Iya. Lu ngejebak kita lu. Kebahagiaan itu sebuah perjalanan, bukan Bukan sebuah tujuan. tujuan. Udah simple. Gak paham lu, Jeng. Lu yang nggak ngerti kan? Ajang lu daripada ngurusin kita mending copot tuh tas pinggang lu. Kirain tas pinggang Tas Wendy. pinggang ya. Warna hitam. Latihan. Nah. Dia kalau lagi joget serasa bodinya segini, ngerti gak? Kayak bergerak padahal. Tapi sekarang ini kita kedatangan pelawak yang lagi happy setelah bangkit dari titik terendahnya. Ini dia Mami Nunu. Kayaknya itu laguku ya. Ternyata ini dia obat happy dari Mami Nunung loh. Apa sih obat happy-nya? Aku punya tayangan. Apa sih? Aldoprazol sama duit setamol. Duit setamol. Itu obatnya ternyata. Ya memang bener aku kalau pusing minum itu. Bener. Langsung hilang tuh ya, Mam. Nih maaf, jangan marah ya. Ada papan tulis kanan kiri itu. Oh yuk. Ditambal-tambalin orangnya udah ngikut. Tapi semua sini. Jadi itu cuman konten atau bener obat? Konten. Oh, konten aja. Mami kalau bikin konten gitu itu ide Mami atau ada tim kreatifnya? Ada sih, cuman kan kadang-kadang ngambil dari konten kreatornya Oke, kreatif gitu iya, yang iya. yang lucu-lucu. Kita remake. Kalau bisa kita lucuin lagi gitu. Oh. Tapi gini, kenapa sekarang ini rajin banget bikin konten ya kayak POV gitu, Mam? Gabut. Mami gabut. Orang mau tempat makannya rame mulu. Ya teman-teman, masa aku mau makan di situ terus. Iya bener. Gitu. Jadi ya ibaratnya mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang aja gitu. Oke. Tapi aku ada artikel lagi buat Mami Nunung. Apa sih artikelnya? Silakan. Marah-marah terus. Nunung nyaris diserahkan ke kantor polisi sama suaminya. Nunung namanya juga lagi lapar. Gimana sih maksudnya, Mam? Jadi kan aku setiap pulang ke Jawa, mau dari Jawa ke Jakarta gitu kan, kalau bawa mobil kan bawa bekal sendiri. Aku kan jarang bisa makan mandek-mandek gitu, bawa bekal sendiri. Nah, suatu saat suamiku tuh ngomong, aku lapar yang ya udah berhenti di rest area makan. Dia udah nawarin, kamu nggak lapar toh? Enggak, aku gitu. Udah jalan lagi. Baru berapa meter aku lapar ya, aku gitu. Nah, suamiku sebetulnya ngomongnya cuma biasa, alah mandek-mandek neh gitu loh. Oh, artinya apa tuh, Mam? Berhenti lagi. Tadi soalnya kenapa? Kan orang baru berapa. Aku tuh ngomongnya udah kayak huluk. Serius, Mam?
Nggak tahu. Aku nih loh kayak aduh merasa bahwa gue cuma makan aja kok nggak boleh sih. Itu ngamuk di mobil tuh bener-bener ngamuk yang emosi lah. Suamiku udah ngeredain gitu nggak bisa, terus akhirnya tak bawa ke kantor polisi loh kamu. Bawa. Aku pikir cuman nakut-nakutin. Iya. Ini keluar tol. Pas di Tegal dia keluar. Hah? Kok keluar tol ini? Nyari kantor polisi. Akhirnya aku bilang, orang apa? Ojo apa? Aku viral. Udah viral biar, udah kamu bisa nggak marah nggak? Ya wes aku maaf. Udah. Lewat lagi. Terus ngamuk lagi aku. Cuman makan gitu aja, aku mau mulai lagi. Masukin lagi kantor polisi di Brebes. Ini udah kantor polisi di Brebes. Oh ampun. Jadi maksud suamiku, suamiku ini kan bahaya di jalan. Betul. Ya kan di tol kan nggak boleh pelan juga kan mobil. Ya. Terus kamu ngamuk-ngamuk gitu kan bahaya. Kalau aku nurutin emosi piye? Gitu loh. Satu-satunya jalan dia cuman udah kantor polisi, kamu tak serahin ke polisi. Maksudnya gini, bukan aku yang diserahin. Ya. Kamu biar diantar pulang polisi ke Jawa, aku biar nunggu di kantor polisi gitu. Oke. Gitu. Tapi mami emang pada saat suami bilang, awas ya aku laporin polisi biar ditangkap lagi. Mami tuh Ditangkap lagi. Emang apa sih? Si Wendy. Emang ada apa sih? Kan ke kantor polisinya 2 kali. Alah, sosok nggak tahu. Gimana alanya? Sosok nggak tahu. Bukan, nggak ada laginya. Oke. Nah, sekarang ini kenapa pakai koyo? Amit-amit. Aku dikasih sama kreatif tadinya. Sabar, Mam. Sabar, Mam. Kantor polisi nih. Nggak boleh emosi. Enggak, Ben. Kayak anak kecil yang dibohongin gitu ya. Kayak anak kecil. Nih, tapi di mobil berdua doang sama Mas Ian. Berdua, siap pulang Oh, kan ya berdua wajar. gitu loh. Suamiku tuh ini kalau ngamuknya kayak gini, dia akan kepancing gitu loh. Pas kan di tol terus kan itu. Jalanan jauh lagi. Jauh lagi ke Jawa Tengah terus akhirnya yang ketiga aku turun sini. Ini anak nggak kapok masih marah yang ketiga. Astagfirullahaladzim. Masih buka mobil aku jalan. Oh ceritanya ngambek. Ngambek lagi yang ketiga. Aku dia kok nggak disusul-susul ya? Aku kan gengsi. Aku sambil nangis itu. Terus kan di sebelah sini kan ada truk-truk super truk berapa berhenti. Kenapa Mbak nangis? Kenapa? Udah mulai digoda sama super truk ini. Aku mau nengok ke sana gengsi. Benar. Kan aku kecapean tuh. Ya. Aku duduk di kayak rumput-rumput gitu, duduk diem. Datanglah suamiku, ular loh. Nggak mau ya. Maksudnya gini, kok bisa kepikiran ngambek gitu tuh? Ya ngambek kayaknya kok nggak ada selesai kok nggak ditawarin makan terus gitu loh. Kok kalau dia bilang ya udah makan ya, gitu. Suamiku juga nggak kepikiran gitu loh. Mungkin kesel Mas Ian karena kan tadinya diajak makan, Mbak Nunungnya nggak mau. Baru berapa langkah tiba-tiba mau. Oh ceritanya kayak drakor ya, Wen? Iya. Tapi sebenarnya Mami Nunung tuh marahnya cuma 2 kali. Nah yang ketiga tuh apa ya? Tiba-tiba aja karena tahu di depan parkir truk kan banyak. Pada berhenti truk di pinggir jalan. Nah, dia dalam hati gini, pengen dia digodain supir truk gitu. Marah-marah. Nggak, bentar. Abis ketiga kan ada ular tuh, naik lagi mobil. Nah terus Baiknya gimana Ya tuh, Ma? baiknya terus gini ya udah terus aku dilus-lus gitu, makan, kamu makan gitu. Oh, akhirnya inget makan terus tuh. pas dilus terus mami gimana? Gitu. Sebenarnya yang mami mampir dulu ya. Pulangnya besok aja, aku mau ngajak check in. Sama suami. Ya nggak apa-apa. Boleh suami. Iya. Ngomongnya nginep gitu aja nginep. Nginep.
gitu. Ya. Istirahat aja. Kamu Karena kan habis- kejadiannya jam 12 malam udah ngantuk masih Ya. jam juga. Kamu kan habis marah-marah. Nah. Gitu. Takutnya dia masih kesel. Ya hotel penuh semua, tidur di truk kayaknya. Kita coba reka adegan yuk. Reka adegan ya. Jadi ceritanya Mami Nunung minta suaminya Wendy mengantarkan ke studio Brownies karena sudah kepepet. Mami Nunung jadi buru-buru dan minta Wendy nyetirnya cepat. Saat sedang dalam perjalanan Mami Nunung tiba-tiba marah dan membuat Wendy heran. Wendy pun mencoba membujuk Mami tapi Mami tetap marah dan bilang ke Wendy tidak peka. Tengah perjalanan mereka bertemu Polwan Ayu yang sedang menertibkan lalu lintas. Karena tidak tahan dengan Mami Nunung, Wendy pun meminta Ayu untuk membawanya ke kantor polisi. Mami Nunung kalau iya hanya pengen makan karena ternyata dia belum sarapan. Wendy bilang kalau dia juga bingung mau siapin sarapan apa karena semua isi kulkas habis dicemilin Nunung. Yang dicemilin makanannya apa kulkasnya? Kulkas. Pakai nanya lagi. Kamera. Roll action. Si Wendy bininya bukan dituntun, malah suruh jalan sendiri loh. Orang udah gede, ngapain pakai dituntun? Mau kemana sih, Mi? Manggilnya apa sih? Yang. Eyang, mau kemana sih? Kok Eyang? Kan aku mau syuting. Syuting? Iya. Syuting apa? Brownies. Wis, tantri. Cepet gitu loh, aku takut telat. Masih lama ya waktu nih. Enggak, ini jamku sama jamu tuh beda. Ya, orang sama-sama. Alon-alon asal lakon, udah tenang aja. Ah, kamu tuh memang nggak peka sih. Ini galak emang. Mami tadi cepet biar cepet. Opo saya? Marah-marah aja. Nggak boleh marah-marah. Ah. Oh marah-marah nggak boleh, kamu sih nganter Ya, ini aja kok nggak. aku bawain pelan. Apa itu? Bu, Ya? lu jadi polisi ngapain santai lu? Lu kalau sebelahan jatuhnya ngamen. Belum. Udah itu Oh tuh. iya. Di tengah perjalanan mereka bertemulah Polwan Ayu yang sedang menertibkan lalu lintas. Terbalik, Bu. Arahnya ke sono dong. Ayu nyuruh nabrak. Oh, suruh nabrak gitu. Red. Ntar ah. Red. Bu, Ya ada apa Pak? Selamat siang. tangkap dah bini saya. Ya, bawa barang gitu. Bawa barang dari kampung. Hah? Bawa barang dari kampung. Emang nih. kenapa saya mau tangkap ini? Emang kenapa istrinya? Dia marah-marah, Bu. Saya udah setirin. Sini, Sang. Sini, Yang. Salah. Apaan sih? Marahnya di sana dong, marahnya. Lah ini ya gini. Oh no, sono. Apaan sih? Bambu. Bu, tolong Bu, istri saya marah-marah, Bu. Ini istrinya. Istri saya. Saya udah nggak bisa nangkep deh. Kenapa emang? Soalnya udah sering banget bolak-balik. Sekarang ini kita kedatangan aktor muda yang ternyata punya rahasia sendiri untuk tetap selalu happy. Ini dia Yusuf Kartiko. Ternyata salah satu rahasia Yusuf Kartiko ini adalah selalu happy dan juga tidak HTS-an. Aku punya tayangannya dulu ini. Mam, jangan jauh-jauhan lah. Mintain nomor HP-nya. Emang apa sih yang buat kamu itu menolak HTS-an? Apa ya? Jadi menurut aku tuh kayak HTS-an tuh sama aja nggak ada hubungan status kan. Jadi ibaratnya kalau aku sama Om Ruben nih. Kakak. Oh kakak. Iya. Siap. Itu om, itu tante, aku kakak. Kalau aku panggil aku kakak, aku juga Gen Z. Iya. Aku Gen Z.
Kalau ini? Gen Z. Si Wendy, Kan gua nanya. nebak Kan aja. gua nanya apa gen? Apa kan ada kan Gen Z. Gen Z. Emang Gen Z ya ada. Ada. Ada kan? Isinya solar kalau nggak bensin. Tapi bukannya anak muda sekarang malah sukanya HTS-an. Aku justru menolak itu soalnya menurut aku Gak jelas jadinya gitu. memang nggak jelas gitu aja kayak nggak ada faedahnya. HTS-an tuh maksudnya berteman gitu ya, tapi nggak jelas statusnya. Hubungan ya? tanpa status. Hubungan Kayak ya? pacaran tapi nggak ada status pacaran yuk gitu. Iya. Kayak mami sama super truk tuh HTS-an. Supir truk. Iya. Hubungannya kapan? Oh, Tapi cuma pernah lewat ya, Mi? Pernah punya pengalaman nggak sama HTS-an sebelumnya? Jadi makanya kamu jadi nggak mau gitu? Pernah sih. Oh pantes. Trauma. Trauma. Nih pakar cinta ditanya dong. Omnya gimana? Soalnya waktu itu mami kan pernah HTS-an sampai bener-bener dikasih dealer mobil ya. Aku yang ngasih mobil. Gue masih ketawa dengan cerita itu tuh. Iya. Oke, jadi pernah pengalaman akhirnya kamu Oh, udah iya. trauma dia nggak mau lagi gitu. Iya. Bentar, diputusinnya pakai SMS nih. Hah? Diputusinnya pakai Iya. Iya. Aku udah nggak mau sama kamu lagi. Ya mobilnya balikin dong. Kocak. Jawabnya nggak akan gitu. Orang ya nggak punya malu banget. Oke, tapi kalau seberapa penting status sebenarnya buat kamu? Penting sih, cukup penting. Soalnya tanpa ada hubungan status tuh kayak nggak ada yang spesial aja. Berarti dia sukanya tipenya yang jelas-jelas aja ya? Iya, yang jelas. Paling lama biasanya ngejalanin hubungan berapa lama? Biasanya 2-3 hari. Hah? Paling lama? Apa gimana? Iya. Mami Nunung bengong. Sabar Bu Nunung. Kenapa bengong? Hubungan 2-3 hari. Kan hubungan tanpa status 2-3 hari. Oh enggak, maksudnya kalau Hubungan yang benar, benar, yang benar. Hubungan berapa ya? 5-6 bulanan. 5-6 bulan, standar lah ya. Iya, oke lah. Jadi kalau HTS-an tuh dia nggak, makanya dia nggak mau 12 HTS-an tahun, karena 12 tahun. apa? Mas Andi nanya kalau Ayu 12 tahun janda. Dia nanya hubungan. Wendy, Ya. kamu sebentar ya. Iya. Kamu ngerti nggak waktu si Brondong tuh ninggalin aku cemburunya sama siapa? Sama siapa? Kak Bolot. Sumpah. Iya. Aku nggak bercanda. Serius. Kok bisa? Kok bisa coba Kak Bolot itu kan ketemu aku kan pasti kan halo Iya. gitu loh. Terus dia dari jauh pas ketemu nganter aku syuting, pas syutingnya sama Pak Bolot datang terus gini ngamuk dia. Ngamuknya gimana? Kamu ya Marah-marah. sama orang tua. Loh, aku ya orang tua. Oh tuh Brondong marah-marah. Iya. Marah-marah sama Mami. Harusnya Mami ngomong, saya laporin polisi ya gitu. Wah itu belum kenal polisi. Yusuf, Tahu Ada aja. berarti pernah pacaran terlama itu 5 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Kamu tuh. umur berapa sih? Aku 17 tahun, Kak. Ya Allah, 17 Ya tahun sayang. Sama dong. Dari mana? Bentar. Aku juga sweet loh. Sweet apa? Beda dong, beda. Kita coba reka 17 tahun. 17 tahun dia. Aku kenal Kak Nunung tuh pas masih zaman-zaman Opera Van Java. Oma, aku masih Oma. SD. Oma, kok jamak gimana sih? Oma. Kalau lu ngarah-ngarahin orang mau manggil Mbak biarin aja. Kakak manggil kakak pramuka dia. Siapa bukan? Oma. Dia manggil Kak Nunung. Nunung yang main piano. Oke, kita reka adegan yuk. Yuk.
Yusuf dan teman dekatnya Ayu sedang makan di kafe. Setelah lama dekat dengan Yusuf, akhirnya memberanikan diri untuk menembak Ayu. Ayu kaget karena selama ini dia hanya menganggap kedekatannya dengan Yusuf sebatas teman. Datanglah Wendy sebagai sahabat Ayu, nasihatin Ayu. Wendy dan Mami Nunung ya, datang bersama itu. Nasihatin Ayu. Wendy bilang Ini aku adiknya Wendy apa? Iya, adiknya. Oh iya. Iya. Wendy bilang kalau HTS itu ciri-ciri orang yang red flag. Gak lama tiba-tiba datanglah Kak Ajeng yang meminta kepastian sama Wendy setelah lama digantung. Ternyata selama ini Wendy juga pelaku HTS dan mengganggu Kak Ajeng. Akhirnya Ajeng minta kejelasan hubungan mereka saat itu juga. 17 tahun berarti kamu lahir umur. Bentar, biar ceritanya dapat, Ajeng. Biar ceritanya dapat, ayo dong lu digantung dulu. Sorry. Tahu pengen banget. Kamera, roll, action. Kamu 17 tahun, tapi aku bersanding sama kamu masih cocok kok sama. Pantaran Ikis. Umur adalah angka, Iya. penjara hanyalah ruangan, Yaelah. polisi hanyalah orang. Ya udah pulang yuk. Ayo. Nah, kita nggak tahu namanya jodoh. Enggak jodoh buat anak gua maksudnya, beda. Kamu ada apa ngajakin aku makan? Aku ada sesuatu yang aku mau ngomong sama kamu. Apa tuh? Sebenarnya aku capek kayak gini terus. Kamu capek apalagi aku kayak begini mulu. Bentar. Gak ada tempat nongkrong lain. Enggak yuk. Ini kan di settingnya lu kayak kafe, restoran. Kalau pada duduk begini, BKT. Kayak BKT. Ini deket-deket BKT kali, Wen. Yaudah. Biarin deh. Maksudnya kamu ngomong apa? Aku udah capek banget ngelanjutin hubungan ini yang tanpa status. Hah? Aku mau yang serius sama kamu. Kamu mau serius sama aku? Iya. Dan Ayu mengaku kalau sudah punya anak satu. Jujur. Kan di sini ceritanya kan masih Oh iya, masih SMA. Kan dia nggak tahu, jadi tahu. Oh, iya. Jangan dengerin ya, itu hanya hasutan Kan setan lu udah belaka. ngasih tahu tadi katanya jodohnya buat Bilkis. Berarti kan lu udah ngasih tahu lu punya anak namanya Bilkis. Ya kali aja. Ya diperjelas. Udah yuk, nggak usah deh, mending nggak usah yuk. Tak lama datanglah Wendy dan adiknya. Tapi Adiknya. Manja dong sama abangnya. aku Adik gua lu pikir pintu apa bunyi begitu? Adiknya yang manja sekali dengan kakaknya. Apa? Tawarkan aku ke dia. Tawarkan. Ini lagi dekat sama temen aku. Kelihatannya kalian dari sana ribut, berarti udah nggak ada kecocokan toh. Wendy, baru tahu gue labu-bu ada yang pakai batik sekarang. Kenalin yuk, Ini siapa? ini Nunung, ini adek kandang aku. Aduh. Adik kandung aku. Lu lagi ngapain di sini? Ini kenalin teman aku, Wen. Teman, Iya. ini siapa simpenan kamu? Mentang-mentang gua bawa berangkas ya. Maksud Enggak, di sana ada berangkas yang gua bawa. bukan ini sahabat Temen. aku. Namamu siapa? Berasa di klub. Lu ditembak ya? Iya nih. Terima, udah lama lu PDKT. Enggak, tapi kan gue anggapnya cuma temenan aja, Wen. Mungkin adek lu punya tips nggak sih? Coba deh, Iya. kamu nembak aku. Apaan? Apain? Kemarin 2 cowok mau nembak dia. Terus? Dia nggak mau. Kenapa emang? Suruh lari dulu di hutan katanya. Dan akhirnya Lari pagi ngapain?
minuman tanpa pemanis. Dan minuman ini kayaknya nggak sehat deh. Lu punya Ada yang sehat, tenang ya. Gua kasih tipnya, tenang. Gua dapat dulu. Sekarang kita kedatangan seorang aktor muda yang happy banget karena udah bisa meraih mimpinya. Kita panggilnya dia Fachri Al-Bukhari. Aku ada artikel dulu ya buat Fachri. Coba kita lihat ya. Silakan. Karir moncer Fachri Al-Bukhari dari ajang lokal Jabar ke film layar lebar. Betul. Oke. Bentar kamu sini aja deh. Ini gue niatnya tadi mau di segmen berikut di pertanyaan kedua, ngerti nggak? Disikat duluan, ngerti nggak? Iya. Iya. Dia di tengah-tengah ceritanya, dia di tengah-tengah mau ngapain? Jadi kayak temboknya. Enggak dong. Katanya kamu tuh udah. Vitamin no ini. Oh iya. Betul, Ami. Ntar dilaporin masian polisi lagi, lihat deh. Katanya kamu tuh udah terjun ke dunia acting dari umur 4 tahun. Betul, Kak. Dari umur 4 tahun pertamanya itu aku ikut iklan dulunya. Oh. Habis itu ikut FTV, series sampai akhirnya ke film. Oh. Iklan apa? Hei. Gak lihat-lihat nih orang. Tadi mikirnya sini ya. Aku ketiban kaki. Jadi dari 4 tahun tuh. 4 tahun. Keluarga udah ngenalin dunia entertain ya. Udah. Oke. Apa sih pengalaman kamu pertama kali ke dunia acting? Pengalaman pertama waktu Sinetron itu apa? Sinetron di 2018 aku, Kak. Tendangan Garuda. Oh, kamu main? Oh, Garudanya. Jadi tendangan Garuda di situ tuh kamu main tuh. Iya, di Tendangan Garuda. Habis dari situ aku ada iklan-iklan lagi, series, sampai terakhir pun ada film sama sinetron. Oh, itu 2018. Kalau kamu 2018. awal karir berarti main sinetron 2024. 2024, main sinetron. Masih baru banget. Main sinetron pertama kali? 45. Zaman perang ya. Zaman perang itu. 45 masih perang kita. Oh, dia udah bikin dia udah bikin pilot, Wen, tahun Ya 45 udah. ya. Oh, gua nggak Oke, tahu deh. apa yang bikin kamu cinta sama dunia acting? Aku sebenarnya dulu pertama kali tahu dunia entertain itu dari tante, Kak. Siapa tantenya? Tante Nini Arum. Oh, Mbak Nini Arum. Yang mana? Yang kecil itu. Iya, loh. benar. Oh, Betul, betul. wah cantik banyak nih, banyak. Nah. Terus Iya, dari situ terus temennya ini kalau Mbak Nini Arum. Iya, teman Mami. Iya. Aku syuting sama dia kemarin di Santet. Disantet. Santet nih. Iya, syuting sama. Judulnya. Anu, apa Sate Gagak? Oh iya. Iya, sama Kirain Mami syuting di santet. Aku syuting sama dia di santet. Wen, dia disantet jarumnya segede apa? Lu harus pikirin. Sate Gagak. Iya. Ketemu tantemu ya? Iya. Dari situ baru ngelihat kalau misalkan acting terus ngobrol depan kamera tuh asik gitu, Kak Ruben. Oke. Jadi nyaman dengan dunia entertain, akhirnya mulailah untuk ngambil kelas acting dulu. Setelah itu lanjut lagi syuting. Oke. Coba kita pengen dong coba adu acting sama Mami Nunung. Waduh. Ya. Direbutin sama kalian berdua ya. Boleh. Ya. Hah? Itu aku banget. Yuk, coba ya. Ini tantangan terberat loh, yuk. Oke. Coba. Dan siapin tempat untuk muntah berdua. Kamera. Senang dikerubutin Roll. cowok. Kamu ikut Action. juga, kamu ngerebutin dia. Enggak, aku datang belakang. Iya. Oh ya. Ini di tempat sepi kayak gini kok nggak ada yang lewat ya? Mami. Kok Mami? Jangan cium tangan dong. Oh iya. Kan kamu mau ngedeketin.
Jangan mami dong. Namanya siapa maunya Namanya dipanggil? siapa? Retno. Oke. Retno. Ya. Kamera roll action. Sepi banget ya. Retno. Kamu apa kabar? Apa manggilnya? No. No. Oh no. Retno. 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 Apa kabar kamu? Alhamdulillah aku baik. Kamu sendirian di sini? Kamu kemarin ke rumahku ya? Aku Gak ketemu kan? Orang udah digusur. Apa kabar kamu? Aku baik. Kemarin aku ke rumah ketemu sama kamu doang loh. Ketemu mama. Terus kamu ngomong apa sama Oh itu kemarin bawain hadiah buat kamu Retno. Tak lama datanglah pria lain mendekatinya dan berkenalan kembali. Namanya siapa? Sueb. Kenalan. Kok Sueb? Nggak, kenalan. Nama kamu siapa? Retno. Retno. Kamu siapa? Aku. Oh, kekasih masa depan kamu. Kamu kekasih masa depan aku. Maaf ya Dul. Dia adalah kekasih masa depan aku. Mas, Aku memang suka sama orang-orang yang tipe-tipe kroya-kroya gitu. Mas berdua mohon maaf. Saya harus kasih tahu, jangan deketin wanita ini. Kenapa tuh Mas? Dia buronan Interpol. Silakan duduk. Karena para Gen Z ini masih jomblo, kita akan coba melihat bagaimana keberuntungan nasib percintaan mereka dalam Razia alias Ramalan Zodiak. Nih maaf ya sebelumnya ya. Ini bukan ketinggian, guanya pendekan. Nah, Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngisi biang es, makasih ya. Baiklah, kali ini saya akan membacakan ramalan percintaan sesuai dengan zodiak bintang tamu. Yang pertama, ada Mami Nunung. Mami Nunung zodiaknya apa kalau boleh tahu? Aries. Aries. Kalau nggak salah lambang hewannya itu kebo bule ya? Benar? kambing. Hah? Kambing. Kambing. Dengarkan baik-baik ya ramalan. Abe kok kebul. Marah mulu. Hubungan Kak Aries yang sudah punya pasangan. Aduh panas apaan sih ini? Bisa hubungan kamu panas tapi manis. Bisa ada perdebatan kecil karena hal sepele. Contoh kayak tadi kamu turun dari mobil sampai 3 kali di kantor polisi ya. Tapi justru bikin makin dekat kalau kamu mau ngalah sedikit. Kayaknya kamu harus mulai nyisihin waktu buat quality time bareng sama supir truk. Suami, pasangan. Sama pasangan, ya. Bete Ya. tuh. Jadi kamu harus sering-sering punya quality time. Jangan selalu Quality membesar-besar. time itu apa? Menghabiskan waktu. Ya. Kamu harus sering menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu. Jalan-jalan, ngumpul, tidur, termasuk yang check-in tadi juga boleh. Berikutnya Yusuf. Mana Yusuf? Halo. Oh Yusuf itu. Sini nak, nggak kedengeran dari situ. Kamu bintangnya apa? Aku Leo. Leo, berarti lambangnya Raja Hutan, singa ya? Sama Ruben juga kan? Iya dong. Dengerin ya, minggu depan, ini ramalan saya nih. Minggu depan kamu kelihatan makin mempesona. Amin. Tapi ada masalah yang selalu muncul. Ya, kamu menunggu dia yang mengejar, dia menunggu kamu yang buka jalan. Akhirnya cuma saling stalking story. Jadi untuk Leo yang single, sama yang duda,
Sebaiknya luluhkan sedikit gengsi buat sekedar say hi duluan buat gebetan kalian. Soalnya zodiak Leo terkenal sok jual mahal, padahal kalau dia udah berpaling kamu jadi overthinking. Udah ya? Mau build-in kan? Satu lagi. Hah? Satu lagi nih. Oh, satu lagi ya? Udah katanya udah. Oh ya harus. udah berarti gua kasih dulu Gua bentar aja ya sana yuk. Terima kasih buat bintang tamu hari ini ya semuanya. Terima kasih banyak. Sukses terus, happy terus, salam buat keluarga ya. Amin, amin. Sampai ketemu, happy weekend. Sampai ketemu lagi hari Senin. Bye.